Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Afnan Weza Almas dan di sini saya akan melakukan percobaan atau mencoba udu dan di sini saya akan menjalankan modul modul CRM atau Customer Relationship Management, di mana di situ kita bisa melakukan mengatur hubungan kita dengan eh, klien atau customernya. Jadi kita langsung saja. Di sini saya sudah ada udu dan ada config-nya. Lalu kita buka saja terminal dan kita menjalankan udunya. Oke, kita tunggu saja dan di sini sudah muncul lognya, berarti sudah bisa kita coba. Oke, ini kita coba sudah muncul. Di sini kita bisa login ke email yang sudah kita buat ataupun password yang dengan password yang sudah ada. Kalau di sini kita pertama-tama akan membuat database baru. Jadi karena kita di sini akan mulai dari awal, pertama kita akan membuat database baru. Kita masukkan di sini master passwordnya adalah superadmin yang tersetting di config yang sudah saya setting di awal-awal tersebut. Lalu untuk database name-nya kita namakan saja penugasan 1. Untuk emailnya sendiri kita beri nama admin, passwordnya bebas saja, dan kita jadi di sini ada pilihan untuk demo data. Jadi kalau kita pencet demo data, data yang ada di jadi di database yang sudah kita buat itu akan muncul demo data yang bisa kita gunakan untuk latihan ataupun nanti data-data di sana itu udah terisi oleh dunia ini. Nah, kalau kita tidak centang demo data ini, maka database yang kita buat ini benar-benar kosong. Tidak ada data yang ada di dalamnya. Oke, jadi karena kita ingin mencoba yang tanpa data, kita tidak usah centang bagian demo data ini dan langsung saja ke continue. Oke, sepertinya ada yang salah. Oke, database-nya kita beri nama CRM langsung saja. Oke, di sini database-nya sudah terbuat. Jadi kita akan masukkan email yang tadi, admin, passwordnya kita masukkan juga. Oke, lalu kita di sini masuk ke tampilan APPS. Jadi di APPS ini banyak modul yang bisa kita gunakan. Dan karena kita di sini fokusnya CRM, maka kita akan melakukan activate atau istilahnya seperti download gitulah di sini agar kita bisa menggunakan modul CRM ini. Oke, jadi di sini kita akan langsung activate saja. Di sini prosesnya terkadang agak lama, jadi kita tunggu sebentar. Setelah beberapa saat, udunya sedang login dan kita tunggu saja di sini.
Oke, di sini modul CRM-nya sudah ada. Selanjutnya kita melakukan setting terlebih dahulu. Oke, kita melakukan setting. Jadi di sini kita akan setting untuk ya user dan company-nya terlebih dahulu. Oke, pertama di sini kita ke My Company, dan My Company-nya ini bisa kita atur dengan apa yang dengan nama company yang kita mau atau perusahaan yang kita mau. Oke, jadi di sini saya beri nama PT M Production. Ya, langsung research saja. Production. Oke, lalu address-nya kita tulis di Jalan Lapangan, Brook City. Ini kita kosongin saja terlebih dahulu. Pokoknya 813. Oke, ini mungkin saja cukup seperti ini, dan kita klik tombol save yang ada di sini. Save manual. Oke. Lalu di sini di profil kita nama perusahaan itu sudah berubah jadi PT KM Production. Oke, lanjut kita ke user dan ke user untuk mengatur diri kita yaitu sebagai admin. Oke, jadi di sini kita sebagai admin, pertama kita akan masuk ke mode developer dulu. Jadi kalau ingin ke mode developer, kita bisa ke setting, lalu ke bagian bawah, dan juga ini seperti ini ada developer tools di mana kita bisa mengaktifkannya langsung. Selain dari menu setting tadi, kita juga bisa langsung masuk ke mode developer itu dengan mengetik tanda tanya, terus debug sama dengan assets di atas sini. Oke, lalu kita tunggu saja. Nah, jika sudah aktif, maka di sini akan ada tombol bug atau serangga di sini ya, yang bisa kita pencet dan muncul banyak pilihannya. Oke, jadi kita langsung saja ke bagian user, dan kita masuk ke profil kita sebagai admin tadi. Nah, jika kita masuk ke mode developer, maka di sini akan muncul menu technical, dan di sini kita bisa langsung centang saja di bagian semuanya. Oke, 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 centang. Dan setelahnya kita jangan lupa untuk di save. Lanjut, kita di sini akan masuk ke user. Nah, di sini selain kita di sini akan membuat user baru juga. Jadi akan untuk namanya terserah. Di sini saya akan menggunakan Zaki. Untuk email address-nya zaki@crm.com. Oke, lanjut untuk di sini. Oke, jadi CRM itu ada di sales. Untuk lainnya bisa kita kosongin saja agar dia hanya bisa untuk mengakses bagian salesnya ini. Mungkin ini Gmail saja agar seperti biasa. Oke, setelahnya kita buat lagi. Ini bisa kita isi lainnya seperti Farel at gmail.com.
dan juga bagian ini kita bisa atur sesuai yang kita mau. Jadi semisal dia ingin hanya bisa mengakses bagian server, service, bagian HR ataupun marketing, kita bisa mengaturnya untuk di sini. Oke, langsung kita save manual saja. Oke, kita cek di user. Oke, tadi yang ini Zaki sudah. Langsung kita keluar dulu dari profil ini. Kita logout. Ada yang belum saya lakukan tadi. Kita ke admin. Kita login. Lalu kita ke setting. Jadi ternyata tadi saya belum set untuk password si Zaki dan Farel ini. Jadi kita akan melakukan select kepada keduanya, terus kita action, dan di sini kita akan change password. Dan kini kita akan langsung isi saja, sama agar lebih mudah. Lanjut ke change password. Oke, lalu kita bisa logout. Nah, di sini kita akan login sebagai Zaki. Kita langsung saja Zaki, password. Oke. Oke, kita di sini sudah login sebagai Zaki. Dan di sini kita bisa langsung masuk ke menu CRM saja. Oke. Jadi di sini untuk di CRM sendiri, di sini ada pipeline. Kita bisa membuat general leads baru. Jadi kita membuat leads barunya. Ini ada setting untuk menampilkan tampilan-tampilannya, entah itu dalam bentuk list, kalender, pivot, ataupun graph. Oke, pertama kita di sini membuat leads-nya terlebih dahulu. Jadi di sini saya akan membuat beberapa leads. Leads itu seperti calon untuk klien kita itu. Jadi di sini kita akan membuat new. Oke, kita di sini langsung saja fix untuk customernya. Oke, jadi kita di sini akan membuat leads. Kita ke menu leads, lalu kita pencet new. Oke, di sini kita akan menulis beberapa hal pemesanan hasil. Oke, lalu kita isi customernya. Semisal ini ada dari novel, kontak name-nya, nah itu PT Arulika. Oke, kontak name-nya itu novel, title-nya Mister, email-nya novel, gmail.com. Oke, lalu kita buat leads yang baru lagi. Nah, kita
tulis di sini itu cek harga oleh company name-nya itu PT CIA, kontak name-nya itu Ais, dan emailnya itu ais@gmail.com. Oke, kita save dulu. Dan kalau kita ke menu leads, nah ini kedua hal tadi yang sudah kita buat, leads yang sudah kita buat sudah muncul di sini. Oke, lanjut kita yang di sini dari sini akan mengisi probability yang di sini kita akan membuat opportunity dari sini. Kalau di tasnya kita itu akan membuat opportunity jika kita sudah mendapatkan informasi yang pasti dari mereka ini. Jadi mungkin kita langsung bisa isi aja. Jadi kita mulai dari address-nya, ada di Jalan Juang, city-nya Bandung, state-nya kita juga Bandung, nya Jawa Barat. Oke, untuk country-nya Indonesia. Oke, isi juga ternyata dia itu staff. Oke, langsung lalu teleponnya 081. Oke, nah setelahnya kita isi probability-nya. Karena probability ini akan kita buat tinggi, maka kita akan isi di 75%. Jadi kemungkinan dia menjadi customer kita itu adalah 75%. Kemudian kita langsung saja convert to opportunity. Oke, jadi di sini kita akan buat create a new customer yang tadi. Jadi si file tadi akan kita buat sekalian. Oke. Jadi di sini kontaknya Nika, ada si Novel, emailnya juga di situ. Nah, di sini ada banyak menu. Pertama kita bisa mengatur aktivitas apa saja yang bisa kita lakukan ke mereka ini. Kita bisa lihat di kolom aktivitas, kita bisa memilih banyak yang ada di sini. Kita bisa melakukan email, call, meeting, to do, ataupun upload dokumen. Dan selain yang ada di sini, kita juga bisa untuk menambahkan aktivitas ini. Jadi selain yang ada di sini, kita bisa juga menambahkan aktivitas lainnya. Misalnya ada dengan di configuration, lalu activity types. Nah, di sini kita bisa langsung menambahkannya saja jika kita ingin membuat aktivitas tambahan. Oke, tapi di sini kita langsung saja activities. Kita akan langsung ke call terlebih dahulu. Kita di sini ceritanya untuk memastikan, dan kita akan membuat tanggal. Oke, ini di tanggal 19, kita akan set di tanggal 21. Oke, dan akan kita save and close. Ya, di sini sudah muncul dan activity-nya do in today's pemesanan secara novel. Nah, lalu kita bisa
geser langsung ke qualified jika sudah ke tahap selanjutnya. Nah, jadi di sini statusnya sudah ke qualified dan kita bisa lihat di CRM-nya. Nah, jadi kalau kita awal-awal tadi, maka akan muncul di new ini. Dan kemudian kita akan geser ke qualified, lalu bisa preposition dan juga won. Won ini jika kita sudah fix akan ke mereka. Selain dari new qualified proposition won ini, kita juga bisa menambahkan pipeline lainnya. Jadi misal kita ini akan meeting, kita bisa menambahkan pipeline tersebut. Dan bisa kita geser-geser. Tapi jika tidak, maka tidak apa-apa juga. Oke, langsung saja kita ke travel tadi. Expected revenue-nya kita set jadi $60.000. $9.000. Oke. Lalu ini next meeting di tanggal 2, kita juga bisa menambahkan lainnya seperti aktivitas, kita akan upload dokumen misalnya, diskusi, per list jumlah keperluan yang dibutuhkan. Oke, kita langsung schedule saja. Nah, karena kita ini sudah melakukan upload dokumen juga melakukan schedule meeting, pastinya nanti jika ini sudah selesai, maka pemesanan ini akan lanjut ke tahap selanjutnya. Oke, kita ubah terlebih dahulu kita di sini. Oke, jadi di sini kita akan langsung saja langsung bisa ganti ke di sini ataupun kita bisa geser di sini ya. Oke, lanjut jika sudah di sini meeting probability-nya 75%. Setelahnya kita bisa melakukan log note kepada merekanya. Jadi misal ada si Zaki ingin ngechat totalnya novel barang pemasangan selesai. Oke, contohnya seperti ini, kita langsung bisa saja log enter. Oke, jadi di sini untuk today novel pemesanan sudah selesai. Jadi kurang lebih ini seperti kita bisa menghubungi ke merekanya untuk mengirim pesan ke sini. Oke, lalu jika semuanya sudah selesai, kita jangan lupa untuk menyimpan, mengisi expected closing-nya. Jadi untuk prioritasnya ada high, medium, sama very high. Oke, di sini kita langsung saja very high karena tadi ternyata belum. Oke, lanjut. Jika semuanya sudah selesai, sudah pasti seperti untuk revenue-nya, kemudian kebutuhan-kebutuhan merekanya, terus hasil dari meetingnya seperti apa, dan sejenisnya. Nanti kita bisa langsung memilih won jika hal ini disetujui, ataupun loss jika tidak jadi untuk
menjadi customer kita. Ataupun lalu jika kita mencet won, maka akan muncul won, congrats for your first deal. Jadi pemesanan Sarnafil ini sudah deal ke si novel ini. Lalu jika kita ingin ke lainnya, kita ke leads, ini ada si cek harga. Semisal kita pencet loss, maka di sini akan muncul loss reason. Kenapa kita loss? Apakah too expensive, you don't have people or skills, atau not enough stock. Jadi semisal dari mereka cek harga, tapi ternyata mereka merasa bahwa harga yang kita berikan itu terlalu mahal dan tidak sesuai dengan budget yang mereka berikan. Jadi mereka memutuskan untuk tidak melanjutkan lagi. Dan juga naik closing note-nya kita bisa mengisinya closing note-nya harga tidak sesuai perkiraan. Oke, kita bisa langsung saja mark as loss. Oke, jika sudah, maka akan muncul loss di sini. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.